Ya baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program talk show. Dan pemirsa, kami juga mengundang partisipasi Anda untuk berinteraksi bersama kami di sini. Silakan saja di line telepon yang tertera di layar kaca Anda. Dan topik kita malam ini peran budayawan dalam menggali dan melestarikan budaya Aceh. Dan di sini masih bersama Dr. Husaini Ibrahim dari dosen Universitas Syakuala, khususnya Fakultas FKIP ini Pak ya, dan juga Bapak Bahani AS ini budayawan Aceh. Baik, nah saya beralih ke Pak Husaini. Nah Anda dari akademisi ini Pak. Ya, betul. Dari secara pribadi akademisi sendiri melihat peran budaya ini apa sih harus yang dilakukan sehingga juga tetap budaya Aceh ini tetap lestari dan juga penggaliannya mungkin lebih lagi ini Pak. Ya, yang pertama saya pikir masalah kebudayaan ini juga harus dilihat secara akademis. Artinya yang pertama harus ada penelitian-penelitian tentang budaya Aceh itu sendiri khususnya, dan budaya Nusantara, budaya Indonesia dan sebagainya. Kemudian untuk melakukan tindakan ini juga itu harus diikuti dengan tindakan nyata. Misalnya kepada mahasiswa harus diberikan. Jadi ada mata kuliah tentang kebudayaan. Jadi kebetulan di program studi kami, di program studi pendidikan sejarah. FKIP Universitas Syakuala memang itu termasuk salah satu bidang kajian dan mata pelajaran. Kalau dulu malah ada adat istiadat Aceh, kemudian juga ada yang namanya mata kuliah Aceh, termasuk Aceh kontemporer, Aceh kekinian. Jadi setelah kolonialisme sampai dengan sekarang itu ada mata kuliah tersebut. Juga dalam Aceh 1 juga ada mata kuliah yang juga diselip dengan sejarah budaya Aceh. Baik. Jadi oleh karena itu ya pendalaman ini perlu juga, saya pikir bukan hanya kepada jurusan pendidikan sejarah, tapi juga kepada program studi lain itu harus diberikan. Ya, pengenalan tentang sejarah dan budaya Aceh. Baik. Sehingga budaya Aceh itu bisa dipahami oleh semua mahasiswa. Jadi oleh karena itu ini merupakan sebuah upaya konkret yang harus dilakukan. Jadi kalau sudah masuk dalam kurikulum, jadikan sebagai salah satu bidang studi yang harus dikaji, ini akan menjaga dan akan memberikan pemahaman secara baik kepada mahasiswa. Jadi kalau dia keluar nanti ya, selesai sarjana ya, berkecimpung dalam masyarakat, dia sudah paham tentang adat istiadat, tentang budaya masyarakat Aceh yang sebenarnya. Jadi walaupun ada sekilas pemberian ini, tapi secara mendetail itu harus diupayakan dalam sebuah bidang studi. Ini saya pikir salah satu mungkin upaya. Nanti kedepannya harus ada diusulkan ini Pak ya. Ya. Untuk setiap jurusan harus ada mata kuliah ini. Harus ada mata kuliah ini. Artinya juga bagaimana generasi kita juga masih mengenal budaya Aceh. Nah, kalau kita lihat sekarang menurut pandangan Bapak sendiri nih, Bapak Husaini, masihkah generasi kita tahu dengan adat dan budaya Aceh ini Pak? Kebanyakan sudah melakukan penelitian tidak ini Pak? Dalam beberapa penelitian memang banyak di antara generasi muda itu sudah tidak paham lagi tentang budaya Aceh. Artinya mereka itu sebagai orang Aceh, berbahasa Aceh pun kadang-kadang mereka tidak paham. Nah, ini masalah. Padahal bahasa itu adalah salah satu unsur kebudayaan di antara 7 unsur kebudayaan yang universal. Baik. Jadi salah satunya adalah bahasa. Jadi mereka harus paham tentang bahasa Aceh. Tetapi ya mungkin di rumah sendiri mereka tidak pernah berbicara dalam bahasa Aceh. Jadi bagaimana mereka itu ya kita katakan sebagai orang Aceh. Baik, sudah kurang peminat yang menggunakan bahasa Aceh. Sudah kurang peminat yang menggunakan bahasa Aceh. Mungkin orang tuanya juga tidak mengajarkan ini Pak kepada anaknya, sehingga memang si anak tidak bisa berbahasa Aceh. Ya semestinya. Ya orang tua juga harus berbicara dalam bahasa Aceh, walaupun tidak selamanya mungkin. Karena kalau tidak dibicarakan dalam bahasa Aceh dalam lingkungan rumah tangga keluarga, itu di luar mereka sulit berkomunikasi dalam bahasa Aceh. Jadi lebih senang mereka berbicara dalam bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa lainnya. Jadi ini saya kira satu hal yang
belum mendapat perhatian kita. Jadi oleh karena itu ya perlu diberikan juga nama nilai-nilai ya, keacehan bagi masyarakat Aceh, khususnya generasi muda. Jadi mereka tidak akan lupa tentang budaya mereka sendiri. Jadi bukan hanya berbicara, tapi juga ya bisa menghargai dan bisa mengetahui seluk-beluk daripada bahasa itu sendiri. Itu baru satu unsur, belum lagi unsur-unsur yang lain. Baik. Yang memang ya sangat luas. Banyak di antara generasi muda Aceh itu sudah kurang paham tentang budaya Aceh itu sendiri. Dan itu harus kembali kita galakan ini Pak. Dan Ya, harus kita digalakan memang. perkenalkan kepada generasi kita Ya. agar budaya Aceh ini tidak semata-mata hanya sebagai dokumentasi, hanya sebagai Ya. tulisan, hanya sebagai Ya. tontonan, tapi juga bagaimana Ya. generasi kita bisa memahami dan juga melaksanakan nilai-nilai filosofi budaya Aceh ini sendiri. Iya, Baik. iya, iya. Kemudian ini Pak Nap, kita juga melihat ini bahwa yang seperti Bapak katakan tadi, sebenarnya ada tidak relevansi nih Pak ya antara budaya yang mungkin yang dulu yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman saat ini. Contohnya seperti apa ini Pak? Saya ingin memberikan satu contoh, misalnya begini. Dulu kenapa dalam adat istiadat orang Aceh setelah pasangan suami istri melaksanakan sebuah perkawinan, kemudian menyambut bayi lahir, di situ kan ada istilahnya apa itu namanya megating atau kenduri. Itu mungkin dari bulan pertama sampai menjelang kelahiran si bayi. Itu tidak henti-hentinya para ahli waris, ahli famili itu semuanya semua berpartisipasi untuk membawa makanan kepada familinya yang sedang hamil. Ya. Itu artinya apa? Ketika kita kaji dalam ilmu kesehatan sekarang ini, jadi ternyata memang orang-orang yang sedang hamil itu kan membutuhkan gizi, Baik. membutuhkan Asupan yang lebih banyak. Makanan asupan yang lebih banyak untuk menyehatkan bayi, untuk menyehatkan ibu si bayi. Iya. Secara medis juga itu yang dilakukan dalam perkembangan kesehatan sekarang. Artinya itu orang Aceh sudah lebih dulu berpikir sebelum medis berkembang pada hari ini. Ya, itulah menjadi nilai-nilai adat. Dan sekarang mungkin hal-hal seperti itu kan sudah tidak kita temukan lagi. Mungkin hanya tinggal 7 bulanan saja nih Pak ya. Ya, mungkin begitu. Di situ juga ada nilai persaudaraan, nilai sosial, nilai keakraban antara famili itu saling bersilaturahmi. Baik. Jadi nilai-nilai itu sekarang kan sudah tidak ada. Mungkin mungkin kita untuk mengembalikan hal-hal semacam itu dalam kehidupan yang sangat penuh dengan kesibukan dan modern sekarang ini mungkin tidak mungkin dengan urusan-urusan yang seperti itu. Baik. Mungkin kita mengambil simpel-simpelnya saja, atau bagaimana artinya nilai-nilai yang seperti itu juga tidak kita hilangkan karena di situ ada nilai yang sangat filosofi juga dalam perkembangan hari ini. Tapi yang ingin saya katakan begini, kita dalam memahami kebudayaan Aceh hari ini seperti yang barusan dibilang Pak Usaini, saya sangat setuju. Itu memang harus dimulai dari pendidikan. Ya. Mungkin tidak hanya di tingkat perguruan tinggi. Ya. Kita memang harus memulai pemahaman kembali kebudayaan Aceh itu dari tingkat dasar. Ya. Mungkin dengan kurikulum yang ringan. Ya. Kemudian di tingkat SLTA dan juga sampai kepada perguruan tinggi. Ini yang saya lihat pada hari ini itu sudah sangat kecil perhatian baik dari komponen-komponen masyarakat
sendiri maupun dari pihak pemerintah, terutama sebagai penyelenggara pendidikan di Aceh. Itu sangat. Jadi setuju dengan pendapat Pak Ustadz yang tadi memasukkan kurikulum ini ke setiap jurusan ini Pak ya. Bagaimana nilai budaya Aceh ini masih dipahami oleh generasi kita sekarang ini. Iya. Nah, tadi juga menarik yang Bapak Nabahani katakan bahwa sudah bergeser dari contohnya tadi yang si ibu hamil ini tadi, mungkin juga untuk zaman sekarang sudah menggunakan istilah-istilah yang baru ini Pak ya, seperti untuk 7 bulanan syukuran 7 bulanan lebih sering menggunakan dengan istilah baby showernya ini. Mungkin pergeseran seperti ini Pak ya, mengapa tidak menggunakan istilah-istilah yang ada dari adat Aceh sejak dulu yang sudah ada ini Pak ya. Mungkin hal-hal seperti ini harus menjadi perhatian kembali. Memang kita ternyata lebih suka yang lebih modern ini Pak ya, padahal itu sudah ada dari budaya zaman dahulu. Mungkin ini pemahaman seperti apa ini Pak, ketika orang lebih banyak suka yang berbau modern, padahal dari segi budaya Aceh memang sudah ada dari dulunya. Mungkin seperti apa ini Pak? Ya, inilah yang namanya kebudayaan itu dia mengalami perubahan. Artinya budaya itu juga berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dan istilah-istilah yang dipakai juga tergantung masyarakat memakai bahasa itu sendiri. Ya, apakah lebih bijak kalau kita menggunakan istilah dalam bahasa Aceh sendiri? Seharusnya kita harus kembali kepada asal istilah. Ya seperti ya dulu ketika orang mengundang dalam acara perkawinan misalnya ada yang namanya ranu pate. Itu orang sebagai undangan itu membawa ranup, itu sirih yang dibungkus rapi, ranup pate namanya. Dan diselipkan di undangan. Bukan itulah sebagai undangan. Itu sebagai undangan ya. Undangan. Baik. Ya, kemudian kan disampaikan ada hajatan ini. Kemudian dalam kemajuan teknologi sekarang tentu ya karena ini juga sudah bergeser Pak ya, tidak lagi menggunakan ranuk sirih ini. Itu tapi lebih kepada undangan, kemudian ya malah melalui SMS, WA dan sebagainya. Jadi mungkin karena pengaruh kondisi keadaan sekarang. Jadi istilah-istilah ini juga harus disesuaikan kembali. Ya seperti orang memberi sedekah hadiah. Kalau sekarang mungkin salam tempel. Dulu kan tidak ada istilah salam tempel. Ya, ini sebagai hadiah atau apa namanya kan. Jadi ada istilah-istilah tersendiri. Ya, terima kasih. Kita coba sapa terlebih dahulu. Penelpon kita ini sudah ada di rumah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya, baik. Silakan Pak Saiful. Baik, saya ingin bertanya kepada Bapak yang siapa namanya ini dua? Ya, di sini ada Dr. Husaini dan juga ada budayawan Aceh. Di sini ada Pak Nabahani AS. Iya, selamat malam Pak. Selamat malam. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi begini Pak, kami berharap sebagai masyarakat Aceh itu sangat berharap dengan kehadirannya Majelis Adat Aceh di Provinsi Aceh ini, kita bisa melanjutkan kembali wacana dulu Pak ya, wacana dulu. Ya bagaimana caranya kita pelajaran di sekolah itu kita tingkatkan, harus ada pelajaran bahasa Acehnya, dan kita tingkatkan lagi bagaimana ada ya pelajaran budaya Acehnya diperkuat lagi Pak. Karena selama ini kami nilai seolah Majelis Adat Aceh ini berlaku cuma di seputaran kota Banda Aceh aja. Kami berharap bagaimana cara Majelis Adat itu bisa berfungsi di seluruh Aceh Pak. Jadi cuma itu sekarang kami Pak. Semoga di sekolah-sekolah pelajaran Aceh dan budaya Aceh semakin ditingkatkan lagi. Terima kasih Pak ya. Iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Saiful di Samahani. Mungkin ini juga pendapat beliau dan juga saran dari beliau ini bagaimana juga tadi bahasa dari segi bahasa juga sudah ditinggalkan oleh generasi kita ini Pak, bahasa Aceh. Seperti apa tanggapannya Pak? Ya saya pikir saya sangat setuju ya Pak Nabahani, saya pikir juga sangat setuju apa yang disarankan oleh Pak Saiful dari Samahani tadi. Dan memang kita lihat selama ini ya kalau pada tingkat provinsi memang ada yang namanya Majelis Adat Aceh pada tingkat provinsi, tapi di kabupaten kota juga ada majelis. Mungkin perannya nih Pak. Ya mungkin perannya ini ya harus ditingkatkan. Baik. Mungkin juga ada beberapa daerah yang
sudah membentuk sampai ke tingkat kecamatan. Malah ada tingkat kemukiman, tapi tidak semua daerah sudah melakukan hal tersebut. Jadi ini karena mungkin keterbatasan dan sebagainya. Oleh karena itu ya seperti saya katakan tadi, ini juga perlu kerja keras antara pemerintah. Jadi ada sinergi antara MAA sendiri dengan pemerintah daerah. Jadi tokoh-tokoh adat itu harus diberdayakan kembali. Jadi mereka inilah yang mampu memahami tentang adat istiadat yang berlaku di Aceh. Jadi termasuk tadi masalah kurikulum bahasa Aceh itu harus diterapkan di sekolah-sekolah. Saya juga sangat setuju. Jadi mudah-mudahan atas kerjasama yang baik, saya pikir ini semua akan terwujud. Dari akademisi dari sendiri. Akademisi sendiri, dari budayawan sendiri juga, dari masyarakat juga ini harus mendukung. Jadi kita juga harus mulai dari rumah keluarga kita berbicara bahasa Aceh. Kalau di sekolah juga ada kurikulum bahasa Aceh, ada pelajaran bahasa Aceh. Ini sebagai kan muatan lokal ini Pak sebagai muatan lokal ini kan sangat mendukung. Iya. Jadi semua akan terlaksana dengan baik. Jadi ini harapan kita juga semua, saya pikir. Baik, iya. Bagaimana dengan pendapat Pak Nabahani ini terkait dengan penelpon kita tadi ini Pak? Silakan. Ya, bahasa juga menunjukkan salah satu identitas dari sebuah bangsa. Kalau kita lihat dalam konteks Aceh, itu tentu bahasa Aceh juga menunjukkan sebuah identitas. Jadi ketika bahasa-bahasa itu hilang, itu dengan sendirinya dapat menghilangkan identitas keacehan juga. Artinya kadang-kadang saya sedih juga ketika melihat dalam konteks bahasa Aceh hari ini itu kan semakin hari bahasa Aceh itu semakin tergerus. Baik. Artinya kita hari ini sudah sangat sedikit ya, terutama generasi-generasi milenial Aceh pada hari ini, mereka mungkin sudah sangat sedikit yang mengetahui kosakata Aceh. Ya. Apalagi kosakata yang zaman sekali ini Pak ya. Itu di samping di samping tidak ada lagi penutur, kalaupun dapat satu-satu, generasi Aceh sekarang tidak mengetahui lagi. Itu salah satu yang bisa membuat generasi kita hari ini itu semakin hilang identitas ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita di Aceh ini yang menguatkan kebudayaan, nilai-nilai budaya itu kan di kampung-kampung, di desa-desa. Ya, makanya kenapa budaya Aceh dulu begitu kuat, begitu fenomenal. Penggunaan dalam masyarakat, karena kantong-kantong kebudayaan, kantong-kantong budaya di Aceh dulu hidup. Baik. Bagaimana peran kejuruan belang, petuauten ini dan semacam hari pekan dan lain-lain, itu hidup. Ya, itulah kantong-kantong kebudayaan Aceh yang dulunya bisa mengatur kehidupan orang Aceh itu dengan begitu tertib. Ya. Tapi dalam perkembangan kemudian lembaga-lembaga itu kan cuma tinggal nama. Masih ada, tapi cuma tinggal nama ini Pak. Tinggal nama. Tapi fungsinya sudah tidak ada lagi. Demikian juga kelembagaan mukim. Ya. Jadi persoalan-persoalan yang dulu seharusnya dapat diselesaikan di tingkat kampung atau di tingkat mukim, sekarang tidak ada lagi yang peduli kan. Ya. Nah, itu salah satu yang menyebabkan kebudayaan kita ini semakin hari ya semakin tergerus di samping dengan pengaruh teknologi tadi. Ya, kita kembali menyarankan ya paling-paling kalau kita mengharapkan para peran budayawan dalam kebudayaan Aceh ini sedikit sekali nih Pak ya. Hanya beberapa mungkin. Artinya harus lebih banyak peran semuanya. Iya, artinya kan begini,
mungkin para budayawan bisa merumuskan pikiran, konsep, mengajukan Baik. untuk mendorong. Baik. Tapi yang melaksanakan itu kan yang mengambil kebijakan, yang Pemerintah. punya keputusan. Baik, Ya. iya. Dan coba kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Baik, silakan Bapak Saleh di Darussalam. Begini kan, ini budaya Aceh yang sangat kita sayangkan, kebanyakan dari finalkan. Mhm. Yang pertama tadi pendidikan di sekolah-sekolah. Kita lihat sejarah di SD dulu. Kalau dulu waktu saya sekolah itu mungkin satu ranking atau sama-sama dengan Pak Usaimin dulu, sama-sama kami kenal. Jadi itu ya, sejarah Aceh. Kalau cerita sejarah Tengku di Tengku Umar, Panglima Polri, dan lain-lain itu nanti beberapa halaman. Kalau sekarang hanya satu halaman itu. Kalau itu lahir di mana nggak tahu lagi. Sudah itu yang sangat kita sayangkan. Mas Darussalam itu nggak ada lagi dalam perjalanan SD. Dulu kami waktu SD itu, saya usia itu di SD dulu. Melalui lagu Mas Darussalam itu di persadaran Iskandar juga. Kawan saya mau kuliah kemarin, kawan saya menanyakan, kamu bapak kuliah ke Banda Aceh, untuk apa ke Banda Aceh? Saya mau kuliah, ya. Saya kenal kuliah itu, saya kuliah di satu, yang enam satu. Dari mana kamu tahu? Saya bilang, tahu dari Mas Darussalam. Begitu musakranya. Kalau sekarang itu sudah nggak ada lagi itu. Saya dapat dari itu. Anak saya nggak ada lagi itu. Nah itu Mas Darussalam itu. Bagaimana sikap orang Aceh yang di daerah istimewanya bisa hilang. Yang kita hilangkan sendiri. Yang kita selalu mengatakan Aceh istimewa begini-begini. Tapi oleh pemerintah dan rakyat tidak menjalankannya, menghilangkan malah. Seperti contoh misalnya di RCTV dalam berita, kalau tulisan ULB itu dibaca ULB, kenapa bisa begitu? Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Artinya memang bicara tentang budaya Aceh ini banyak sekali ini Pak yang harus dibenahi kembali ini. Mungkin seperti apa pendapat dari Pak? Iya. Menarik sekali, termasuk pertanyaan dari Pak Saleh Darussalam tadi ya. Iya. Mungkin ya Pak Saleh dulu melihat bahwa dalam buku-buku sejarah itu banyak sekali cerita tentang sejarah Aceh. Tapi karena sekarang kita sudah menggunakan buku-buku nasional yang ditulis oleh bukan orang Aceh, jadi oleh karena itu ya penulis itu ya memasukkan sesuai dengan garis-garis besar yang sudah diarahkan. Jadi oleh karena itu ya tidak heran apabila dalam buku sejarah misalnya masalah sejarah Aceh hanya sedikit saja. Iya. Mungkin ya 1 halaman atau 2 halaman paling banyak. Nah ini satu tantangan juga bagi kita. Jadi sebagai akademisi sebenarnya juga harus melihat ini sebuah tantangan dan peluang yang harus dilakukan. Jadi oleh karena itu kita berharap ya bisa menulis lebih banyak. Jadi alhamdulillah sekarang sudah banyak penulis-penulis Aceh yang juga sudah mulai mencoba memasukkan ide-ide pikiran-pikirannya ke dalam buku dan juga ke sekolah-sekolah. Jadi ada buku-buku sekolah yang memang diminta untuk pengayaan. Jadi termasuk ya buku aja juga sudah disiapkan untuk bisa diterapkan. Termasuk diterapkan juga bukan hanya di perguruan tinggi tapi juga di sekolah-sekolah. Mungkin tidak apa yang diselipkan oleh guru sejarah ini sendiri tentang sejarah Aceh ini karena memang untuk bukunya sendiri buku panduannya bahan ajarnya lebih ke sejarah nasional. Ya memang kita tidak bisa seluruhnya memasukkan. Tapi ada ide-ide dan juga kepada guru juga kita berharap kepada guru dapat memasukkan ini walaupun terbatas di dalam ruang lingkup buku tertentu tetapi itu diharapkan guru juga mampu mengaplikasikan walaupun tidak mengurangi dari isi buku tersebut. Namun secara
keacehan tentu guru yang mengajar sejarah diharapkan betul-betul memahami tentang sejarah atau bahan yang diajarkannya. Jadi termasuk ya sejarah Aceh. Jadi ini yang kita berharap supaya juga dilaksanakan secara profesional. Artinya guru itu juga harus bisa memahami tentang sejarah Aceh dan juga tidak mengurangi secara nasional keseluruhan. Karena menjadi indikator juga indikator ini, Pak, ya? juga. Jadi semua sudah ada rumus, sudah ada ketentuannya. Tapi ya sebagai orang Aceh tentu menjiwai ada semangat keacehan yang dia sampaikan. Baik. Sehingga anak didiknya ya bisa memahami dengan baik dan benar tentang sejarah daerah sendiri. Iya, dan ini juga semakin menarik bincang-bincang kita yang berbicara tentang budaya, terutama juga budaya Aceh. Mungkin tidak cukup ini Pak ya, waktunya memang harus lebih banyak lagi ya. Tapi kita akan break sejenak dan kita akan kembali lagi usai pariwara berikut ini.